Halo semuanya, perkenalkan, saya Marvel Jontanika dan di sini ada beberapa teman kelompok saya, yaitu Jovan Christian Elbindo, Weli Piono, dan Ibu Andika Elok Amalia sebagai dosen pembimbing kami selama membuat artikel ilmiah kami sebagai skripsi kami juga. Dan pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Data Mining Implementation for Detection of Stroke Risk, a Classification Approach. Penelitian ini membahas bagaimana data mining dan machine learning dapat digunakan untuk membantu mendeteksi risiko stroke secara lebih akurat, mengingat stroke merupakan salah satu penyebab kematian dan kecacatan tertinggi di dunia. Melalui pendekatan berbasis data, kami berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam deteksi dini stroke secara mendukung pengembalian keputusan di bidang kesehatan. Untuk abstraknya, stroke adalah penyakit berbahaya yang dapat menyerang semua kelompok usia, baik muda maupun lanjut usia. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan metode machine learning untuk memprediksi risiko stroke menggunakan pendekatan klasifikasi data. Dalam penelitian ini, kami menggunakan 3 algoritma utama, yaitu Random Forest, Decision Tree, dan Support Vector Machine atau SVM. Proses penelitian mengikuti tahapan Knowledge Discovery in Database, disingkat KDD, yang meliputi pengumpulan data, pembersihan data, transformasi data, hingga pemodelan dan evaluasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan SMOTE, Synthetic Minority Oversampling Technique, untuk mengatasi permasalahan ketidakseimbangan data, karena jumlah data pasien stroke lebih sedikit dibandingkan non-stroke. Hasil awal menunjukkan bahwa Random Forest ini tanpa SMOTE memiliki performa akurasi yang baik, sementara penerapan SMOTE mampu meningkatkan kemampuan model dalam mendeteksi lebih banyak kasus stroke. Proses metodologi dimulai dari pengumpulan data, yaitu mengambil data dari sumber yang relevan sesuai dengan kebutuhan analisis. Data yang diperoleh sendiri itu pada tahap ini masih bersifat data mentah, sehingga kemungkinan data itu masih mengandung kesalahan, duplikasi, maupun missing value. Nah, selanjutnya dilakukanlah yaitu namanya data cleaning untuk meningkatkan kualitas data. Nah, pada tahap ini data itu diperiksa dan juga diperbaiki dengan cara menghapus duplikasi, menangani missing value, serta menyamakan format agar data itu siap untuk proses lebih lanjutnya. Nah, setelah data bersih, dilakukanlah namanya transformasi data atau data transformation. Nah, pada tahap ini bertujuan untuk menyesuaikan data agar lebih mudah dianalisis dan digunakan dalam tahap pemodelan. Misalnya melalui normalisasi, pengkodean variabel kategori, dan juga pembentukan fitur baru. Nah, kemudian dilakukanlah yang namanya EDA atau Exploratory Data Analysis untuk memahami karakteristik data secara lebih mendalam. Nah, melalui EDA ini dapat diketahui pola distribusi data, hubungan antar variabel, serta potensi ketidakseimbangan kelas antar dataset. Kemudian, berdasarkan dari hasil EDA, prosesnya itu dilanjutkan ke dua pendekatan pemodelan. Pendekatan pertama adalah pemodelan langsung menggunakan data yang telah ditransformasi. Kemudian untuk pendekatan kedua yaitu kita menerapkan yang namanya SMOTE, yaitu teknik oversampling untuk mengatasi ketidakseimbangan data dengan menambah sampel sintesis pada kelas minoritas sebelum dilakukan pemodelan. Setelah hasil pendekatan tersebut, kemudian dibandingkan pada tahap evaluasi model atau model evaluation. Evaluasi ini dilakukan menggunakan metrik yang sesuai untuk menilai performa model, sehingga data yang ditentukan oleh si model ini dengan kinerja yang terbaiknya yang mana. Ini saya akan menjelaskan bagian hasil dan pembahasan dari penelitian kami, di mana eksperimen ini dilakukan dengan membandingkan data non-smoother dan juga smoother, yang dimana kami menggunakan 3 classification model, yaitu Random Forest, Decision Tree, dan juga Support Vector Machine atau bisa disingkat SVM. Nah, pada data non-smoother, Random Forest menunjukkan akurasi tertinggi dengan akurasinya 79,65%, di mana
performanya stabil. Namun pada model kondisi ini cenderung menghasilkan false negatif. Bisa dilihat dari tabel ini untuk non-smoother, yang dimana sehingga beberapa kasus stroke itu ada beberapa tidak terdeteksi. Setelah kita menerapkan smoother, masuk ke data smoother, di mana terjadi peningkatan signifikan pada nilai recall, khususnya pada decision tree dan juga SVM. Recallnya naik jadi 0,81, yang menunjukkan bahwa lebih banyak kasus stroke berhasil terdeteksi. Walaupun precision sedikit menurun akibat meningkatnya false positif, pendekatan ini lebih sesuai untuk konteks kesehatan, di mana melewatkan pasien berisiko stroke merupakan risiko yang lebih besar. Nah, dengan demikian hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pemilihan model dan teknik sangat bergantung pada prioritas tujuannya. Apakah lebih menekankan pada akurasi umum atau pada kemampuan mendeteksi sebanyak mungkin kasus stroke-nya. Nah, dari hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model tanpa smote ini memang memiliki nilai akurasi dan juga precision yang lebih tinggi. Namun, model ini cenderung melewatkan sejumlah kasus stroke karena memiliki false negatif yang cukup besar. Nah, sebaliknya, dengan penerapan smote, terbukti memang mampu meningkatkan recall dan juga kemampuan mendeteksi kasus stroke ini secara dengan benar. Memang lebih banyak kasus stroke yang berhasil teridentifikasi, meskipun terdapat penurunan pada metrik lainnya. Nah, dengan demikian, penggunaan smote ini menjadi pilihan yang tepat ketika tujuan utamanya adalah meminimalkan kasus stroke yang tidak terdeteksi. Nah, terutama dalam konteksnya kesehatan, di mana kesalahan melewatkan kasus berisiko tinggi harus dihindari. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa penerapan data mining dan machine learning itu memiliki potensi besar dalam membantu deteksi risiko stroke secara lebih efektif. Di mana kami menggunakan 3 metode, yaitu random forest, decision tree, dan juga SVM, dengan pembuktian menggunakan data non-smoother dan juga smoother yang terbukti untuk meningkatkan sensitivity model dalam mengenali pasien berisiko yang terkena stroke, sehingga sangat relevan untuk diterapkan dalam bidang kesehatan. Oke, kami juga menyadari mungkin bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, dan kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun dari hasil penelitian kami. Semoga skripsi dan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam penerapan teknologi untuk mendukung kesehatan masyarakat. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.